Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan juga Umida selaku pengasuh pesantren sebagai melari Bansida dan juga Gus Awal, Gus Hamid, Neng Ria Nizara dan juga Neng Kamila, dan juga kepada segenap guru-guru yang saya hormati, dan juga pada jajaran para pengurus, dan juga pada Mbak Rifki sebagai Menteri Peta Imajinasi Hanifida, dan juga kepada teman-teman saya yang saya banggakan, dan juga pada kedua orang tua saya dan juga keluarga saya sekarang yang berada di rumah. Semoga diberikan kesehatan dan juga kita semua dihindarkan dari virus corona. Ya kan udah vaksin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini saya Tarisah Aziza dari kelas 11 akan jelaskan tentang penulisan Al-Quran pada zaman Nabi. Nah, jadi pada zaman Nabi itu Al-Quran itu belum berbentuk mushaf karena mereka tuh belum mengenal tulis menulis. Lalu setiap ada wahyu datang, Rasulullah tuh menyuruh para sahabatnya untuk menulis. Nah, para penulisnya itu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, lalu Zaid bin Sabit, Khalid bin Walid, Ubay, pokoknya ada 9 orang. Lalu tugasnya mereka itu adalah menulis setiap wahyu yang diterima oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad, meletakkannya sesuai urutan dari petunjuk Nabi yang berasal dari isyarat-isyarat Allah. Lalu media tempat tulisannya itu yang pertama tuh ada perkamen, lalu ada batu tulis warna putih, bisa aja kapur mungkin ya, lalu ada pelepah kurma, lalu ada tulang belikat unta, lalu ada tulang rusuk, dan terakhir itu adalah lembaran kulit tapi bukan perkamen. Lalu setelah wahyu Al-Quran itu diterima, nah dia tuh dapat terpelihara itu dengan dua cara. Yang pertama itu adalah menghafal, dan juga yang kedua itu adalah merekam secara tertulis, jadi itu ditulis. Nah, jadi kalau semama ada sarjana Al-Quran, yaitu datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan Al Quran, maka itu adalah pengumpulan atau penghimpunan suhuf ya Al-Quran. Lalu yang kedua pada masa penulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi menurut Az-Zarkashi, jadi Al-Quran itu pada zaman Nabi itu masih berbentuk lembaran kulit yang dikumpulkan, diikat agar tidak hilang. Lalu pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadilah gerakan pembangkangan dan juga yang dia itu dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Nah, lalu beliau Abu Bakar As-Siddiq beliau mengutus Khalid bin Walid untuk perang. Nah, saat perang itu dia mematah pada tahun 12 Hijriah. 70 Al-Hufaz itu menjadi syuhada. Nah, karena takut gak ada yang mewariskan lagi, akhirnya Umar bin Khattab itu menyarankan untuk menghimpun Al-Quran. Lalu saran tersebut diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau menyuruh untuk meminta Zaid bin Sabit untuk menuliskannya. Nah, kurun waktu memusyafkan Al-Quran itu kurang dari 1 tahun, jadi nggak sampai 3, itu bisa dibilang singkat. Lalu setelah masa pemerintahan Abu Bakar, lalu masa pemerintahannya Umar, terus saat Umar tiada wafat, mushaf Al-Quran itu diberikan kepada Hafsah. Lalu Hafsah yang dia itu merupakan putri Umar bin Khattab, dan juga merupakan istri dari Nabi Muhammad SAW, janda. Lalu pada saat masa pemerintahan Utsman, beliau tuh memproduksi 4 mushaf Al-Quran ya. Jadi dia tuh menggandakan yang ada di Hafsah. Yang pertama tuh diletakkan di Kufah, yang kedua diletakkan di Basrah, yang ketiga tuh di Syam, dan yang terakhir tuh untuk Utsman sendiri. Lalu penyempurnaan perbaikan Al-Quran. Nah, jadi pada tahun 65 Hijriah, Khalifah Abu Malik itu khawatir kok semama perubahan nas Al-Quran karena tidak adanya harokat dan juga titik bacanya. Lalu cara perbaikan Al-Quran itu dia itu bertahap. Dia itu nggak sekaligus tapi bertahap-tahap dari generasi ke generasi yang lain.
Nah, kenapa kok diperbaiki? Karena tidak adanya syak dan juga itu membuka peluang untuk menjadi perbedaan dialek kan dari satu daerah kota per kota kan beda logat cara ngomongnya ya, contohnya kayak logat orang Jawa sama orang Kalimantan kan beda. Nah gitu. Lalu hal-hal yang menjadi bid'ah para ulama dahulu tuh tapi yang sekarang diterima itu adalah peletakan nama surat, pemisah antara juz dan juga antar surat itu ya, apa dulu tuh peletakan nama surat dan juga pemisah juz itu dianggap bid'ah, tapi sekarang diterima. Nah, memberikan Al-Quran itu merupakan ya karena usaha dan juga orang-orang yang terdahulu. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.